Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muki di channel. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mukidi. Oke, di pagi ini saya akan membahas paspor bermasalah. Padahal paspor itu seharusnya masih berlaku, tapi ada masalah, dan di situ pastinya adalah ada job yang bermasalah. Saya tidak sebutkan secara terus, jadi sahabat di situ akan bisa memahami sendiri setelah sahabat melihat ataupun menonton video ini dari awal hingga akhir. Oke, sahabat perlu ketahui pada masa ini ada program rekalibrasi pulang, dan di situ sahabat diharuskan mempunyai paspor yang masih hidup ataupun menggunakan SPLP. Untuk SPLP sudah jelas sekali, tidak perlu dibahas karena pastinya SPLP belum ada bermasalah. Untuk perkara ini yang paspor bermasalah adalah, nanti saya akan sebutkan atau saya beri contoh 4 ciri-ciri yang sahabat harus pahami. Oke, kita masuk saja terus di ciri-ciri yang pertama. Paspor itu sebelumnya sudah pernah digunakan untuk program pemutihan. Misal di tahun 2019 kemarin sahabat sudah mengikuti program Back for Good, tapi sahabat bisa masuk lagi ke sini tidak membuat paspor baru, tak tahu masuk lalu mana, tahu-tahu sudah sampai sini, dan di situ sahabat pastinya paspornya masih hidup. Pada permasalahan ini sahabat pada bertanya, Mas, apakah bisa digunakan untuk program rekalibrasi pulang paspor yang sebelumnya sudah pernah digunakan mengikuti program pemutihan ataupun program Back for Good? Sudah jelas sekali, pastinya adalah paspor bermasalah. Sudah jelas. Oke, jadi sahabat yang mengalami perkara hal ini, saya sarankan untuk membuat SPLP dahulu, daripada kenapa nanti ketika sahabat sudah beli tiket, sudah buat STO, datang ke gym, ditolak karena paspornya bermasalah, dan disarankan untuk membuat SPLP dahulu. Di situ yang dirugikan adalah sahabat sendiri, sudah rugi duit, sudah rugi masa. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri yang nomor 2. Halaman paspor tidak lengkap. Oke, sahabat kena pahami, halaman paspor tidak lengkap. Untuk sahabat silakan dipahami, silakan dilihat ketika paspor itu masih berlaku, tapi ada halaman yang hilang. Misal saya kasih contoh halaman 56 ataupun 78 ataupun 89, ada yang hilang 1 lembar, dalam artian halaman ataupun urutan halaman tidak ada, hilang yang 1 ataupun hilang 1. Di situ sudah dikategorikan paspor rusak karena tidak cukup atau halamannya ada yang hilang. Pasti ada alasannya kenapa halaman itu hilang. Oke, sudah tidak perlu dibahas. Yang penting adalah sahabat kena pahami dari nomor 1 dan nomor 2. Untuk yang nomor 2 ini sangatlah mudah. Sahabat bisa tengok terus, sahabat bisa lihat apakah halaman paspor lengkap ataupun kurang. Apabila kurang, maka sahabat harus membuat SPLP dahulu, daripada nanti sahabat sudah proses buat STO, beli tiket, ketika proses bermasalah di gym. Oke, kita masuk ke ciri-ciri yang nomor 3. Oke, sebelum ini sahabat blacklist, kemudian di Indonesia buat paspor baru. Oke, sebelumnya di sini sudah blacklist, pernah mengikuti program pemutihan, berbalik ke Indonesia belum ada 5 tahun, sudah sampai sini lagi dengan membuat paspor baru. Kalau mengikut cara yang betul, mengikut undang-undang, orang yang belum habis blacklist pastinya belum sampai ke Malaysia ini, baru saja sampai di pelabuhan ataupun baru sampai di airport, pasti akan kena tendang balik, tapi tidak tahu bisa sampai sini. Dan di situ juga sahabat harus pahami, ketika sahabat melakukan perkara ini, dan meskipun toh sebelumnya sudah membuat paspor baru di Indonesia, tapi nomor paspor bisa berubah, tapi cap jari dalam sistem database tidak bisa dihilangkan ataupun tidak bisa dikelabui. Jadi sahabat yang melakukan perkara hal ini, baiknya saya sarankan untuk membuat SPLP, karena di situ pasti ada permasalahan. Oke, saya tidak akan sebutkan karena itu memang bukan bidang saya, tapi setidaknya sahabat kena tahu ciri-cirinya bagaimana. Apabila sahabat melakukan perkara hal ini, maka solusinya adalah membuat SPLP dahulu. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri nomor 4. Ciri-ciri inilah juga yang paling mudah dipahami oleh sahabat-sahabat paspor bermasalah, yaitu ada 4 tadi, dan pada masa ini saya akan sebutkan ciri-ciri yang keempat. Cop paspor bermasalah dan cop tidak sesuai dengan nama pintu masuk. Contoh, sahabat sebelumnya masuk melalui Setulang, ya kan, masuk melalui Setulang, tapi kok di dalam paspor itu bukan ditulis Setulang, lain pelabuhan. Nah, seperti itu sudah sangatlah jelas sekali. Kalaupun toh sahabat itu masuk secara betul, contoh simpel, si A masuk dari KLIA, pastinya di situ jobnya ada tulisan KLIA. Oke, dan ketika
orang itu masuk ke LIE kok copnya di dalam bukan ke LIE, ya sudah jelas bermasalah. Oke, jadi untuk sahabat yang merasakan dirinya dalam 4 poin yang saya sebutkan tadi, sahabat sebaiknya buat SPLP. Oke, dan sahabat perlu ketahui untuk proses rekalibrasi pulang ini sangatlah mudah sekali. Yang penting sahabat melengkapi persyaratan, melengkapi dokumen, insya Allah lancar. Oke, dan untuk pengalaman sahabat yang sebelumnya sudah proses, itu ada yang memakan waktu 2 jam sudah siap. Kalau kita belajar di pengalaman yang lepas untuk program Back for Good, itu prosesnya sedikit lama. Pukul 10 masuk, siap-siap pun pukul 3 ataupun pukul 2 itu yang paling cepat. Tapi di pengalaman program rekalibrasi pulang itu masuk pukul 12, pukul 2 sudah settle, sudah dapat memo, sudah dapat spesial pass dan sudah keluar. Betapa cepatnya layanan itu dan sebetulnya dipermudah. Jadi untuk sahabat yang mengalami permasalahan di sini tidak ada dokumen, silahkan segera balik dan jangan dilewatkan peluang ini karena kerajaan Malaysia sudah memberi toleran segitu baiknya loh ya. Yang sebelumnya komponnya 3.100 jadi 500 ringgit saja, ya kan? Jadi sangatlah mudah, tinggal membeli tiket, surat bebas COVID, kompon 500, kalau dalam estimasi saya 1.200 sudah bisa balik kampung. Oke, jadi jangan dilewatkan, silakan diambil peluang ini. Itu saja yang bisa saya share pagi ini, semoga bermanfaat bagi sahabat di luar sana. Apabila sahabat tidak paham, silahkan diulangi dari awal. Oke, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses, bye-bye.